Mengurus SIKM susah-susah gampang. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Belum lagi persyaratannya berjubel. Tapi tadinya bermodalkan nekat KTP dan kartu keluarga saja, tiba-tiba SIKM di-approve. Nah, kali ini aku akan membagikan cara-cara untuk mengurus SIKM sesuai dengan pengalaman ya. Yang pertama adalah masuk ke website pengurusan SIKM corona.jakarta.go.id. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini kita tutup saja. Kita klik drop down kanan atas. Kita klik izin keluar masuk Jakarta. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung aja ke urus SIKM. Kemudian ke saya setuju. Nah, nanti dia itu akan muncul halaman seperti ini. Turunkan ke bawah, turunkan ke bawah. Selanjutnya adalah persiapkan mental, KTP, serta kartu keluarga. Itu yang saya gunakan tadi. Status pemohon, perorangan, kewarganegaraan, warga negara Indonesia, nomor KTP, ini nomor KTP sesuai dengan KTP masing-masing. Di sini aku isi contohnya aja 123456789. Nomor telepon, ini adalah nomor telepon yang aktif, diisikan aja seperti biasa 0812. Ini juga nomor telepon ngasal ya. Ini kan hanya tata caranya. Tempat lahir, pokoknya ini sesuai dengan KTP. Tanggal lahir, ini juga sesuai dengan KTP. Email pribadi, ini adalah email yang aktif yang bisa dipakai. Ini email yang aktif dan email yang bisa dibuka karena nanti karena nanti jika SIKM itu sudah disetujui, nantinya dokumennya akan dikirimkan ke email yang kita daftarkan. Pekerjaan, karena saya sudah tidak bekerja lagi, maksudnya udah nggak bekerja di suatu perusahaan, maka pekerjaan saya buat wira swasta. Alamat, ini sesuai dengan KTP ya. Apa yang tertera di KTP, tulis aja di sini, di alamat ini. Nama, ini adalah nama sesuai dengan KTP juga. Aku misalkan namaku adalah Diana. Ini nama lengkap, status warga negara DKI Jakarta. Nah, SIKM yang aku buat saat ini adalah SIKM untuk pemilik KTP Jakarta. Sedangkan untuk KTP yang di luar dari Jakarta, ini aku nggak bisa jamin ya, karena belum pernah urus. Jenis kelamin isikan saja, agama isikan saja, kemudian RT RW pasti di KTP ada. Kalaupun misalnya di KTP-nya nggak ada RT RW-nya, isikan aja 00, RW-nya 00. Kode posnya ya sesuai dengan alamat di KTP. Wilayah, nah wilayah ini harap dimulai dari kelurahan dulu. Misalnya nih kelurahan Cilandak, nanti dia akan muncul tuh pilihannya di bawah. Nah, muncul kan, pilih aja yang sesuai dengan alamat KTP. Kemudian data penjamin, kita udah selesai tahap pertama. Yang kedua, data penjamin. Data penjamin kalau muncul seperti ini, tarik ke atas. Nah, data penjamin ini entah kenapa, karena posisiku sekarang ada di Malang dan nggak mungkin kan aku berkomunikasi dengan RT RW di daerah asalku yaitu Cilandak. Jadi
aku coba-coba taruh data penjamin ini adalah punya aku sendiri. Maksudnya adalah aku sendiri data penjaminnya. Nik penjamin ini adalah nik sesuai dengan e-KTP ku sendiri ya. Ini aku isi ngasal aja. Alamat penjamin ini juga sesuai dengan KTP ku juga. Nomor telepon ini juga sesuai dengan nomor telepon yang punya aku sendiri. Nah, di sini nama penjamin ya aku buat aja namaku, Diana lengkap yang tadi. Email penjamin, isi email yang kita isi sebelumnya. Jabatan penjamin ini aku isinya RT, karena kalau kita isinya mandor, HRD dan segala macamnya, berarti kan kita kan kerja sama orang, kerja di sebuah perusahaan, jadi pasti harus pakai surat referensi, surat pengantar kerja. Jadi aku isinya RT. Nah, RT ini isi aja sesuai dengan RT kita. Kalaupun misalnya nggak ada RT RW-nya, kita isi dengan 00. Kode posnya isi dengan kode pos yang di atas tadi. Wilayah sama seperti tadi, dimulai dari kelurahan. Nanti dia akan kasih option atau pilihan. Dengan kata lain, data penjamin dan data perorangan itu sama. Jadi jangan bingung. Nah, kemudian kita masuk ke data keterangan. Nah, data keterangan sifat perjalanan, karena aku sekarang ada di Malang dan aku ingin kembali ke Jakarta, maka yang kupilih adalah perjalanan sekali. Masa bepergian ini aku kosongkan karena masih belum pasti, tapi dalam waktu dekat ini akan berangkat karena masih harus ngurus rapid testnya lagi. Alasan keluar Jabodetabek, ini aku pilihnya lainnya yang darurat. Nah, kemudian keterangan alasan keluar Jabodetabek, kesampingkan mengenai tulisan keluar Jabodetabek karena aku ingin kembali ke Jakarta, otomatis kan masuk. Nah, alasannya aku buat seperti ini, yang pengalamanku sebelumnya. Saya ingin masuk ke Jakarta atau kembali ke Jakarta. Saya pemegang KTP Jakarta. Saat ini saya ada di Malang untuk urusan usaha untuk pembelian usaha untuk pembelian barang usaha online, Saya sudah ada di Malang sejak satu bulan yang lalu dan terjebak tidak bisa pulang. Tidak bisa kembali ke Jakarta. Saat ini saya tidak punya dana lagi untuk memperpanjang masa tinggal di Malang. Terdengar lebay sih alasannya, tapi ya emang begini kenyataannya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kejujuran kali ya. Apapun itulah. Nah, alamat asal domisili pemohon ini, karena aku sekarang berasal di Malang, makanya di sini alamatnya aku tulis alamat lengkap tempat tinggalku di Malang. Misalnya alamat tempat tinggalku di Malang itu adalah di Jalan Klojen nomor
41 Malang. Ini isikan lengkap. Wilayah asal pemohon, nah dimulai dari kelurahan Klojen. Nanti dia akan kasih beberapa option untuk klojennya. Nah ini ada kan, aku klik yang paling atas, kemudian ada pilih upload atau input. Aku di sini karena aku nggak ada tanggungan apapun. Jika tanggungan kurang 20 orang, aku pilih input. Jenis jalur transportasi, karena aku niatnya adalah udara, maka aku pilih jalur udara. Hasil PCR, ini aku pilih negatif. Terus kota kabupaten tujuan pemohon, nah ini pilih alamat sesuai dengan KTP, karena kan kita ingin pulang kembali ke daerah asal kita. Alamat tujuan pemohon, ini aku isikan alamat sesuai dengan KTP ku, misalnya Cilandak tadi, Jalan Cilandak 6 bla 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 bla. Pokoknya ini isi sesuai dengan KTP. Wilayah tujuan pemohon dimulai dari kelurahan. Aku klik Cilandak. Nanti dia akan kasih beberapa. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, jenis identitas ini aku abaikan, aku tidak isi. Kemudian kita masuk ke part selanjutnya, data surat pelengkap. Nah, data surat pelengkap, kalau kita lihat di sini ada jenis surat. Kalau kita klik jenis surat, ini sebenarnya ada surat keterangan domisili RT RW, surat keterangan bekerja, sampai dengan surat rujukan keterangan rumah sakit. Surat keterangan bekerja, kenapa tidak kita masukkan option? Ya memang karena kita nggak kerja. Surat tugas sudah pasti enggak. Surat keterangan kelurahan, karena kita ada di Malang, gimana caranya kita mau minta surat keterangan kelurahan. Surat jaminan keluarga, contohnya aku adalah perantauan yang udah tinggal di Jakarta dan pemilik KTP Jakarta sendiri, jadi nggak punya keluarga juga di Jakarta. Jadi aku pilihnya surat keterangan domisili RT RW. Surat keterangan domisili RT RW yang aku pakai adalah kartu keluarga, karena kan kartu keluarga itu kan bukti bahwa kita itu berdomisili di RT RW yang terdaftar di KTP. Nomor suratnya biasanya di kartu keluarga, nomor surat itu ada di ujung kanan atas. Isi aja di situ. Ini aku isi ngasal ya. Tanggal surat ini ada di pojok kiri bawah. Isi aja sesuai dengan kartu keluarga. Nama instansi, ini adalah nama instansi, nama kelurahan yang mengeluarkan kartu keluarga. Jadi karena aku Cilandak, maka di sini aku taruh Kelurahan Cilandak. Kelurahan Cilandak. Terus catatan izin. Nah, di sini aku upload berkas scan KTP. Ini yang diupload adalah KTP. Kemudian untuk foto berwarna pemohon, ini juga kita harus upload. Untuk foto berwarna sebenarnya nggak usah harus foto yang kalau kita ngelamar kerja foto-foto yang cakep-cakep gitu, nggak usah. Yang penting fotonya itu mukanya terlihat jelas. Pakai foto handphone selfie juga nggak apa-apa. Yang penting bajunya sopan, mukanya kelihatan jelas. Itu aja. Terus setelah semuanya lengkap, yang nomor 3 ini karena ini untuk korporasi institusi, nggak usah diisi. Yang keempat, hasil PCR test, ini juga nggak usah diisi. Oke, kemudian submit formulir. Nah, dari situ udah selesai. Nanti ketika misalnya sudah submit formulir, nanti akan ada keterangan bahwa permohonan Anda telah diproses bla 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 bla. Cek aja secara berkala. Secara berkala maksudnya setiap 15 menit, setiap 20 menit. Nah, pengalamanku adalah aku tadi itu upload sekitar jam 12:30, jam 2 kaget tiba-tiba ada email masuk. Makanya cek berkala di email aja. Ya, kalau dengan pengalamanku menggunakan kartu keluarga sebagai bukti domisili berhasil.
Tetapi untuk pemilik KTP di luar Jakarta, ini aku tidak menjamin ya, karena prosedurnya kan beda lagi. Pokoknya untuk teman-teman yang memiliki eKTP Jakarta dan sedang ada di luar kota Jakarta saat ini, silakan pergunakan kartu keluarga sebagai domisili berhasil. Jadi kita nggak jantungan gitu loh untuk ke rumah sakit dulu untuk tes mandiri, tes swab dan segala macam. Kalau udah ada SIKM kan lega, kita mau ngurus surat sehat juga enak gitu loh. Hanya ini saja yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan berhasil.